Narasi meme supercycle, tesis dari Murad, mungkin kalian udah lumrah dengar sekarang. Tapi narasi ini semakin meluas dan menuai banyak kepercayaan di market. Terlebih dari itu karena akibat narasi ini banyak retail pun mulai masuk ke industri kripto untuk trading meme coin. Ya karena tergiur keuntungan yang tinggi dan proses onboarding yang mudah. Dalam meme coin pun narasi cepat berlalu sama seperti altcoin pada umumnya. Ada narasi Catecoin, Dogecoin, AI Agent, hampir segala sesuatu yang viral di sosmed ada meme coinnya. Nah tren ini berubah secara cepat, maka dari itu kalau telat ngikutin tren yang ada boncos ujung-ujungnya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai meta meme coin dan retail is coming, dimana ini adalah salah satu indikator top dari bull market. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Meta kripto TikTok. Mengapa bisa diasumsikan retail is coming dari TikTok? Karena baru-baru ini ada yang lagi viral tentang meme coin bernama Chill Guy, yang dimana meme coin itu berasal dari tren TikTok. Mengapa bisa diasumsikan sebagai retail? Karena kalau kita udah lama di industri kripto, pasti mencari segala informasi apa mengenai sebuah project itu berasal dari Twitter atau YouTube. Jarang sekali kita scroll TikTok untuk menemukan alpha di sana, dan orang-orang native kripto pun belum tentu mempunyai platform tersebut. Nah, yang mengejutkannya lagi, meta kripto TikTok ini tiba-tiba muncul. Chill Guy dan Modeng salah satunya yang naik daun berasal dari kepopulerannya di TikTok dan berhasil hampir menyentuh market cap sebesar 500 juta dolar. Kepopuleran Chill Guy ketika menanjak naik tidak terlihat oleh warga Twitter karena hype-nya hanya di TikTok saja. Barulah beberapa hari kemudian mulai terlihat di Twitter. Tapi yang mengejutkannya lagi, jumlah holder dari meme coin hasil tren TikTok ini bisa dibilang banyak loh jika dibandingkan dengan meme coin ternama pada umumnya. Contohnya Chill Guy yang baru aja tren beberapa hari saja sudah mempunyai 100.000 holder. Nah, jika dibandingkan dengan Popcat yang dimana mempunyai market cap 3 kali lipat lebih besar dan sudah famous duluan, jumlah holdernya sudah hampir sama, hanya selisih 7.000 saat video ini dibuat. Kreator dari Chill Guy nampak tidak tenang karena dibanjiri mention oleh Crypto Bros di Twitter setelah hype-nya sampai di Twitter. Apakah meta sudah berubah sekarang? Ini adalah paradigma baru bagi trading meme coin yang dimana sebelumnya mengukur sentimen melalui Twitter atau X dan Telegram, sekarang ada yang baru lagi yaitu TikTok. Mungkin dari kalian yang native crypto belum tentu mempunyai aplikasi TikTok, apalagi untuk acuan bahan riset. Tapi pernahkah kalian mendengar istilah turunkan EQ ketika bull market? Nah, di sini ada salah satu penulis dari Blockwork yang bernama Byron Gilliam mencoba riset apa yang terjadi di crypto TikTok, dan beliau pun menilai beberapa konten di sana. Secara keseluruhan, beliau melihat saran yang diberikan kreator di platform TikTok itu tidak seimbang dengan resikonya, apalagi jika tidak melakukan riset mandiri setelah menonton konten. Ada beberapa yang terlalu optimis seperti menyebutkan Doge akan ke 50 dolar lah, padahal dengan harga Doge 50 dolar itu berarti market cap-nya akan sebesar 7,3 triliun dolar, di mana Bitcoin aja sekarang baru mempunyai market cap di angka 1,9 triliun. Jauh juga ya. Ada juga yang bilang semakin banyak waktu yang kalian habiskan untuk riset di kripto, semakin banyak kalian menghasilkan, sama seperti pekerjaan. Nah, dia bilang di kripto kalian bisa mendapatkan 150 juta rupiah per jamnya, tapi kalau di pekerjaan kalian cuma bisa dapat 300.000 per jamnya. Beliau menghabiskan waktu 1 jam untuk scroll TikTok tentang kripto, bahkan sepeser pun tidak dapat apa. Jadi kesimpulannya yang bisa kita petik di sini adalah harus bisa memilah konten dengan lebih baik dan tetap melakukan riset mandiri setelah melihat konten, jangan hanya bermodal FOMO saja. Oke, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa dibilang retail is coming? Seiring munculnya meta kripto TikTok ini, data on-chain menunjukkan bahwa adopsi Solana mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, hingga pada saat video ini dibuat Solana sudah menyentuh HTH-nya di sekitaran 260-an dolar.
Dan dari rata-rata kepemilikan meme coin kripto TikTok, based on data, rata-rata holder memiliki lebih sedikit token di koin kripto TikTok ini dibandingkan dengan meme yang sudah mapan. Ini otomatis menunjukkan bahwa koin-koin ini populer untuk holder dengan portofolio yang kecil, di mana kemungkinannya itu si retail. Nah, untuk memperkuat tesis ini, ada salah satu holder yang baru terjun di kripto mencari bantuan di Reddit tentang cara menjual meme coinnya, yaitu meme coin Chill Guy. Dia awalnya membeli melalui Coinbase Wallet, tapi kebingungan untuk menjualnya karena belum ada di Coinbase Exchange. Retail is coming, tapi bukan untuk kita. Oke, ini ada pernyataan yang unik guys. Ketika fenomena kemarin itu, retail sudah datang ke sini tapi tidak untuk membeli koin kita. Atau bisa diartikan membeli koin yang sudah ada sebelumnya seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan altcoin lainnya, tetapi malah memilih launch meme coinnya sendiri. Komunitas Solana baru-baru ini terlibat dalam insiden menarik terkait seorang trader Gen Z yang berhasil menipu komunitas dengan meluncurkan meme coin bernama Gen Z Quan melalui platform Pump.Fun dan menjual semua token senilai $30.000 selama siaran langsung. Nah, setelah melakukan rug pull, komunitas beraksi balas dendam dengan mendorong nilai pasar token tersebut hingga mencapai $82 juta, di mana menjadikannya salah satu perdagangan kolektif terbesar di jaringan Solana. Kronologi kejadian ini, pertama, trader remaja yang dikenal sebagai Solana Plays awalnya menjadi viral setelah menunjukkan keuntungan $2.000 dari trading meme coin sebelum meluncurkan tokennya sendiri, yaitu Quan, di platform Pump.Fun. Nah, selama siaran langsung, ia menjual seluruh kepemilikannya yang terdiri dari 51 juta token, di mana ia menghasilkan keuntungan sekitar $30.000 atau sekitar 450 juta rupiah. Dan tak disangka lagi, si bocah ini merendahkan penonton dengan gestur tidak sopan. Nah, sebagai reaksi, komunitas Solana pun bersatu untuk mengambil alih perdagangan dan mendorong harga Quan naik lebih tinggi hingga sebesar 77.000%. Di mana market cap-nya berhasil menembus di angka $82 juta. Nah, jika ia tidak menjual di awal tadi, jumlah 51 juta token itu akan bernilai sekitar $4 juta. Dan tak hanya itu, karena viral dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, beberapa orang pun melakukan tracking dan mendoxing si bocah ini, mulai dari alamatnya, orang tuanya, dan di mana ia sekolah. Sampai-sampai Instagram milik orang tuanya pun dibanjiri komen yang tidak menyenangkan memberitahu kalau anak mereka itu melakukan pencurian. Nah, setelah mendapatkan keuntungan dari Quan, bocah ini pun belum selesai juga guys. Solana Plays meluncurkan 2 token tambahan, yang kedua adalah Sorry dan yang terakhir adalah Lucy. Namun, ia kembali ngerak token-token setelah melakukan launching tersebut. Tindakan ini memicu kekhawatiran di kalangan kontributor ekosistem tentang perilaku tidak etis dalam komunitas kripto. Oke, ini bukan yang pertama kali guys, tapi sebelumnya ada pernah kejadian lucu di mana seseorang itu melaunching meme coinnya dan melakukan live di Pump.Fun dengan klaim bahwa dia tidak mempunyai tangan, maka tidak bisa melakukan rug pull. Tapi kenyataannya dia cuma menyembunyikan tangannya ke belakang dan ketika harga tokennya naik, ia cepat-cepat untuk menjualnya. Dan beberapa live stream pun sekarang banyak ditemui di Pump.Fun setelah kejadian viral kemarin. Ada yang berjanji akan membuat tato Solana di kepalanya jika market cap koin meme-nya menyentuh angka $10 juta. Ada juga yang live sambil potong rambut, tapi yang ini agak beda ya, karena sejauh ini dia tidak ngerak pull melainkan tokennya di burn yang bernilai $400.000. Nah, ada juga yang live di toilet, dia akan live hingga tokennya menyentuh angka 50 juta market cap. Oke, unik-unik ya guys. Oke, itu dia guys tren akhir-akhir ini yang membuat orang-orang pada berasumsi retail is coming dan waspada top cycle nantinya. Oke, friendly reminder aja ya guys buat kalian semua agar lebih waspada dan lebih aware untuk melakukan riset mandiri agar tidak mengandalkan FOMO saja di momen bull market kali ini. Karena hiporia membuat logika kadang nggak berjalan. Oke guys, gimana menurut kalian kripto TikTok di tren saat ini? Apakah retail sudah di sini? Komentar di bawah ya guys. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!